Selamat malam Sobat Menyala semua. Selamat datang di Financial Fitness Classes hari ini di tanggal 9 November 2021. Oke, nah untuk kelas malam ini temanya adalah The Right Mindset for Your Asset. Nah, ini mungkin pas banget nih buat teman-teman yang baru akan mulai investasi, memulai dulu dari mindsetnya. Oke, nah aku tadi sambil ngeliatin chat nih, udah di absen ya sama salah satu trainer kita juga, Kak Widya. Malam ini yang datang udah dari mana aja, ada dari Tangerang, ada dari Pontianak, wow. Terus dari Semarang juga hadir, Depok hadir, Tangerang Selatan, Jakung, BSD, wah luar biasa. Hai malam Katias yang dari Semarang. Wow, ada yang dari Korea loh, Kak Leoni. Gila, luar biasa. Oke, sip. Next slide-nya. Sebelum kita mulai acaranya, mungkin aku akan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, namaku adalah Hestia Aprilia, yang akan jadi nyala financial fitness bagi kalian untuk malam hari ini. Nah, aku udah excited juga karena sebenarnya udah cukup beberapa lama nih hiatus dari menjadi body di financial fitness classes kalau di belakang layar. Baru malam ini lagi bisa kumpul-kumpul bareng sama Sobat Menyala semua. Kita yuk belajar finansial bareng, nge-gym finansial bareng-bareng di financial fitness classes. Oke, next slide-nya. Oke. Nah, apa sih solusi nge-gym finansial? Nah, nge-gym finansial yang dari tadi aku sebutin berkali-kali. Jadi, Nyala OCBC NISP itu punya solusi nge-gym finansial untuk teman-teman semua, yang isinya adalah satu, financial fitness check-up. Karena apa? Karena kesehatan finansial itu juga harus dicek loh, nggak cuma kesehatan fisik aja. Terus ada yang namanya komunitas Menyala. Di sini Sobat Menyala semua bisa kumpul bareng dengan yang lainnya yang sama-sama ingin belajar finansial. Supaya apa? Supaya bisa jadi lebih jadi financially fit. Terus ada juga yang namanya website di www.ruangmenyala.com. Di sini Sobat Menyala bisa banget tiap hari nih ngeliatin namanya konten-konten edukasi finansial banyak banget. Ada artikel, ada video, ada fun quiz, ada guidebook. Wah, pokoknya setiap hari dicek ya, minimal satu supaya bisa jadi lebih financial fit. Terus, nah sebentar lagi nih ada yang namanya financial fitness gym. Adanya di mana? Ini tuh apa? Nah, ini pantengin aja sosial medianya OCBC NISP dan Ruang Menyala supaya bisa tahu update terbarunya. Dan tentunya juga kita yang akan kita lakukan malam ini yaitu financial fitness classes barengan dengan financial fitness squad tentunya. Oke, ini absennya masih jalan terus nih. Ada dari Bekasi, dari Tangerang, dari Surabaya. Wah, seru sekali. Nah, ini teman-teman yang udah join dari segala penjuru Indonesia harus tahu kenapa sih harus banget ikutan financial fitness class, dan mungkin harus banget infoin juga nih ke teman-temannya. Karena apa? Karena di financial fitness class itu kita bisa bahas 1001 topik sesuai masalah kamu. Ini akan ada banyak banget kelas yang kita bisa bahas mengenai finansial. Terus juga nanti kalian bisa langsung praktek di tempat. Dan di sini boleh banget curcol, tapi yang nggak boleh adalah kalau ada yang salah-salah nih, jangan diulang lagi ya, kita sama-sama belajar. Terus juga setelah habis kelas, nanti kamu bisa ngedapetin yang namanya bimbingan barengan sama financial fitness trainer. Caranya gimana? Nanti akan ada info lebih detailnya lagi. Next. Nah, topik hari ini, the right mindset for your asset. Nah, kita akan kasih info dulu why-nya. Kenapa sih kita harus mulai meningkatkan income power di umur yang masih muda? What-nya, apa aja yang harus dilakukan ketika kita sudah meningkatkan income power? Apakah berinvestasi sudah tepat atau harus berubah gaya hidup menjadi frugal? Terus, how-nya, gimana caranya supaya bisa memiliki kehidupan yang balance? Hemat, tapi nggak dicap pelit. Terus nanti kita ada tips untuk Sobat Menyala semua
supaya bisa mengatur keuangan dan tidak dicapuri. Oke, next-nya. Nah, malam ini coach kita adalah Coach Ruby. Halo, malam Coach Ruby. Halo, malam teman-teman semua. Oke. Nah, ini gimana nih Coach Ruby, malam ini kita akan ngomongin mindset. Nah, kalau udah ngomongin mindset, biasanya emang nih Coach Ruby ini udah jagonya banget nih. Udah ada 2.000 orang di sini, padahal kelihatan ada berapa yang mau join. Nanti tentunya boleh banget ya Coach, para sobat menyala kalau mau sharing dan tanya-tanya langsung sama Coach Ruby. Siap. Oke. Sip. Selain ada Coach Ruby, malam ini kita juga akan ditemenin sama Nyala Financial Fitness Trainer kita, yaitu Kak Widya. Hai, malam Kak Widya. Halo, malam Kak Esti, malam Coach Ruby, apa kabar? Baik, Coach Widya. Selamat malam. Oke. Nah, kita bertiga di sini akan ngebantu Sobat Menyala semua supaya lebih financial fit. Jadi habis dari sesi malam ini, mungkin agak pegel-pegel sedikit tangannya, karena nanti ototnya kan mungkin habis ngatet gitu. Iya, betul. Besok catatannya dibaca. Oke, next slide. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, aku mau infoin kalau Financial Fitness Classes itu dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NSP yang top banget. Kenapa aku bisa bilang top banget? Karena dengan Nyala by OCBC NSP, Sobat Menyala semua tuh bisa tumbuhkan uang mulai dari 20.000 per hari aja. Dan bunga depositonya oke. Terus juga ada online transaction lengkap di One Mobile dan tentunya no biaya-biaya. Nah, selanjutnya promonya tuh di mana-mana. Ada cashback 10% kalau Sobat Menyala semua belanja pakai debit online dan pakai QRS-nya di setiap weekend. Tentunya bisa banget nih belajar tentang finansial dengan seru di ruangmenyala.com dan gratis financial fitness check-up barengan sama konsultasi dengan financial fitness trainer. Nah, ini kayaknya adalah tentunya Sobat Menyala semua harus ikutan sekarang karena apa? Kalian bisa ngedapetin cashback hingga 1 juta plus eksklusif Menyala X Monster senilai 500.000, terus juga nanti 10 pendaftar pertama bisa dapetin ekstra 100.000 plus Monster T-shirt. Dan di sini ada free 1 lot saham Sido untuk teman-teman yang nanti buka Nyala, terus nanti kita bisa bantu untuk pembukaan rekening dana nasabahnya di PT OCBC Sekuritas. Caranya gimana? Nanti teman-teman bisa scan QR code-nya untuk buka Nyala. Nanti di situ bisa tuh kalau buka deposito bunganya 3,5% Nanti di akhir acara kita bakal kasih tahu gimana caranya supaya bisa ngedapetin ini semua juga. Next. Oke, kita masuk ke bahasan nih, the right mindset untuk aset kamu. Oke. Nah, ada headline beritanya yang kita udah kumpulkan dan kita pengen kasih tahu ke Sobat Menyala semua. Jadi, generasi Z dan milenial itu harus banget punya soft skill. Kenapa? Jadi karena katanya nih sebagai generasi paling produktif, generasi milenial dan Gen Z itu harus mulai meningkatkan skill supaya bisa meningkatkan income power mereka. Jangan hanya fokus pada technical skill, tapi juga soft skill dan non-technical skill itu harus diasah juga. Next. Dan ini orang hemat versus orang pelit. Ternyata beda ya, jangan disamain nih. Jadi orang pelit itu adalah orang yang senang menimbun uang dan harta, benda, dan rela menjadi orang yang sengsara. Sedangkan orang yang hemat adalah orang yang hidupnya itu secara ekonomis dapat mengatur keuangan sesuai yang kamu butuhkan. Jadi they have control over their finance gitu ya, and the way they spend it. Gitulah kira-kira ya. Oke, next.
Nih, yang mau ditanyakan adalah kan, memiliki uang dan aset yang banyak itu emang penting, tapi jangan sampai mindset kamu yang dikendalikan oleh aset. Sekarang teman-teman sobat menyala nih, yang mana nih? Udah bisa mulai mengendalikan atau belum? Mungkin kita bisa tanya dulu, ada 1-2 orang mungkin yang mau sharing, bisa banget langsung chat aja, tulis di chat. Udah bisa belum nih kira-kira mengendalikan mindset kalian untuk mengelola asetnya? Kalau misalnya, kalau Coach Ruby sih udah pasti ya, tapi kayaknya mungkin bisa bertanya ini, Coach Ruby gimana sih kalau apa sih hubungannya kayak mindset sama aset ini sebenarnya? Ini Kak Hesti udah ada nih, udah ada yang Oh iya, udah jawab nih. iya, udah banyak yang jawab nih. Kak Leoni, pastinya belum. Pastinya Kak Leoni join di kelas kita ya, supaya bisa mulai. Terus ada ya, rata-rata memang pada bilang belum bisa mengendalikan. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Kak Mariana juga masih, tapi teman ternyata nggak sendirian ya. Kalau misalnya, aduh, gue masih belum bisa nih mengendalikan mindset gue buat ngelola aset gue yang banyak banget ya kan? Banyak banget. Banyak banget, nggak kehitung deh. Kalau Kak Widya gimana Kak? Oke, nah ini sebenarnya ya tricky juga ya. Gimana kebanyakan mungkin dari kita adalah kita yang dikendalikan oleh uang gitu. Nah, atau misalnya kita dikendalikan oleh aset yang makanya banyak juga akhirnya yang tadi kalau fenomenanya adalah mungkin pendapatannya naik, nanti pengeluarannya juga ikut naik. Biasanya gitu kan ya fenomenanya. Nah, jadi itu tuh sebenarnya kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang tuh kayak gitu tuh. Masih banyak yang barusan nyindir saya ya. baru naik gaji ya. Kayak sih baru naik gaji ya. Karena merasa tersindir. Oh iya, kayak dulu waktu mulai masuk kerja kok kayaknya gaji segitu cukup aja ya, makin kesini kok rasanya tidak juga cukup gitu. Iya, betul. Gimana nih Kak Ruby? Coach Ruby masih di mute. Ya, kenapa? Nah, jadi gimana nih? Teman-teman kita tuh banyak banget ternyata yang masih belum mengelola aset. Kira-kira apa yang bisa diharapkan, apa yang bisa didapatkan oleh teman-teman kita di akhir sesi ini dari materi yang akan Coach Ruby kasih ini? Nah, teman-teman akan ada 5 mindset yang saya rasa perlu kita rapikan, karena kalau kita mindsetnya benar, prakteknya juga nanti akan lebih mudah. Kalau kita mindsetnya masih meleset, nanti prakteknya juga meleset. Makanya nggak heran banyak dari kita yang sulit untuk beresin keuangan kita ya karena kita mindsetnya masih kurang tepat gitu. Gitu sih. Nah, siap-siap ya. Nanti ada 5 teman-teman. Terus tadi ada yang tanya nih, presentasinya akan dibagi nggak filenya? Mohon maaf, kita di sini semuanya orang-orang yang kalau belajar all out. Jadi ambil catatan teman-teman sendiri. Kalau perlu presentasinya screenshot sendiri, foto sendiri supaya proaktif belajarnya ya. Gitu. Bener banget Coach Ruby. Kayak sering banget nih kita nih abis eventnya ngelihat teman-teman pada ngepost IG story-nya. Itu yang dipost apa? Layar dan catatannya tuh wah luar biasa. Udah kayak notulen eventnya. Iya. Jangankan sobat nyala ya, kita pun suka ini Coach Ruby udah nge-screenshot terus kita jadi wallpaper. Itu biar ingat juga. Itu kejadian lah. Bener, itu kejadian lah di tim Nyala Trainer dan Nyala Body juga. Karena apa? Kita sama-sama belajar nih di sini. Karena proses belajar itu panjang dan gak ada habisnya. Oke. Sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, next slide dulu. Nah, ini Sobat Menyala bisa banget nanti ngedapetin konsultasi barengan sama financial fitness trainer kita yaitu Kak Widya. Nah, ini kalau misalnya di luaran tuh bisa sampai senilai sejutaan ya. Ini lucky free untuk 10 lucky participants. Jadi, apa yang akan teman-teman dapetin di sesi one-on-one consultation ini nanti bisa ngedapetin training plan yang sesuai untuk finansial kalian
berdasarkan hasil dari financial fitness check-up kalian. Nah, financial fitness check-up itu apa? Nah, tadi udah gue infoin ya. Jadi bisa lihat juga dibantu oleh body kita di chat untuk nanti link financial fitness check-up-nya. Next. Nah, ini kita mulai bisa nih masuk fokus ngedengerin materi dari Coach Ruby sekarang. Oke, silakan Coach Ruby, over to you. Oke, saya bisa diizinkan screen share dulu? Oke, harusnya sudah bisa. Oke, let's get it on teman-teman. The right mindset for your asset. Ini yang kasih judul ini asik banget sih. Ya, udah kayak lagi berpuisi ya. So, teman-teman semua, kita mulai aja langsung karena saya punya waktu sangat terbatas. Saya pengen 25 menit ke depan teman-teman belajar secepat mungkin dan nanti masih punya waktu buat Q&A. Alright. Pertanyaan yang paling basic dulu. Karena kita ngomongin aset. Apa sih aset itu teman-teman? Mau dong ditulis di kolom chat. Nah, pengen tahu pemahaman teman-teman tentang aset? Sudah benarkah? Ayo ditulis. Ayo ditulis. Yang menghasilkan cash flow, utang tambah modal. Wah, ini orang accounting nih. Ya, ada yang tulis harta. Wah, kalau bicara harta ini pasti sebelahnya ada tahta dan setelahnya itu ada wanita. Oke, ada harta kekayaan, simpanan buat masa depan. Thank you, Tania. Ada Patrick Mario, aset uang yang masuk ke kantong kita. Enggak salah, tapi enggak 100% benar juga. Harta tetap dan lancar dari Torik. Terima kasih, Mas Torik. Aset adalah modal. Nah, ini menurut Mariana. David Uang, aset itu segala sesuatu yang bisa naik harganya. Ada Oswen, aset itu BTC. Enggak salah, tapi juga enggak 100% benar. Ada aset sama dengan passive income. Kurang. Sedikit lagi, gitu ya. Ada lagi, aset adalah segala sesuatu yang memberikan keuangan. Thank you teman-teman semua yang sudah aktif menjawab. Saya suka banget kalau kita belajar bareng-bareng ya. Bahkan ketika kita jawab kurang tepat pun sebenarnya kita belajar loh teman-teman. Karena dari situ kita sadar bahwa oh ini pemikiran lama gua yang perlu diupdate nih ya. Nah, jadi teman-teman apa sih aset? Saya suka ada teman-teman yang paham accounting, bahkan ada yang jawab aset adalah ekuitas ditambah dengan liabilities. Aset adalah modal ditambah dengan utang. Oke, tapi saya nggak mau ngelihat ini dari sisi accounting, karena nanti kita pusing teman-teman. Karena dalam keseharian kita nggak ngeluarin otak accounting kita kan waktu belanja sayur, waktu beli handphone, waktu beli baju, ya kan, waktu beli mobil. Kemungkinan besar enggak. Nah, jadi saya akan bikin simple aja bahwa aset itu adalah segala sesuatu yang akan naik secara nilai atau yang bisa memberikan kita cash flow atau uang masuk. Ya. Jadi saya ulang lagi, ya. Segala sesuatu yang secara nilai itu akan naik terus atau segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang buat kita dalam bentuk cash flow yang rutin. Bukan hari ini masuk cash flow, bulan depan nggak ada, tahun depan nggak ada. Harus rutin. Oke? Sesimpel itu dulu, supaya teman-teman nggak pusing. Ya, silahkan kalau teman-teman yang mau screenshot atau mau foto, jangan sampai kelewatan. Saya akan makin cepat sesudah ini. Itu aset menurut saya. Sekarang saya mau tanya teman-teman, apakah makhluk ini adalah sebuah aset? Ayo. Ada yang bilang, suami masuk aset bukan? Nanti kita bahas. Suami masuk aset atau bukan? Nanti kita bahas. Nah, ada yang jawab mobil adalah aset, ada yang jawab tidak, ada yang jawab tergantung. Ya. Nah, bagus nih teman-teman. Ada jawaban dari Topaz. Kalau mobil ini dipakai buat menghasilkan duit, misal teman-teman di sini punya mobil, lalu mobilnya dipakai untuk disewain.
buat tour and travel, atau teman-teman pakai buat nge-Grab, nge-taksi online, menghasilkan duit, right? Itu menjadi aset yang produktif, bisa dibilang sebagai aset. Tapi kalau mobil ini dipakai untuk hal-hal yang tidak menghasilkan uang lagi buat kita, sebenarnya supaya simpel kita bisa sebut ini sebagai liabilitas. Kenapa liabilitas? Karena ketika mobil ini keluar dari dealer sampai di rumah kita, itu udah langsung harganya turun. Ya enggak? Dipakai 10.000 kilometer, harganya turun lagi. Dipakai 20.000 kilometer, harganya turun lagi. Jadi ada depresiasi di sana, ya. Apalagi kalau dia nggak menghasilkan duit buat kita. Ya, sisi depresiasi saja sudah menginformasikan bahwa ini sebenarnya bukan aset, apalagi kalau nggak menghasilkan duit. Ya, jadi teman-teman sekali lagi jawabannya tergantung. Ya, saya suka udah pada melek. Ya, tapi punya mobil happiness-nya meningkat. Mohon maaf, hari ini kita belum lagi ngomongin soal happiness dulu. Ya, kita ngomongin uang dulu ya. Nanti ada sesi happiness ya sesudah ini nanti ya. Kita bicara praktisnya dulu. Nah berikutnya, handphone ini aset atau bukan teman-teman? Bagus, ini udah pada mulai pinter ya, tergantung juga. Nah, saya suka jawabannya ya. Jadi teman-teman, mindset pertama yang saya pengen kasih ke teman-teman adalah segala sesuatu itu tergantung kita memaknainya, tergantung kita memanfaatkannya. Ya, kalau hari ini saya adalah konten kreator yang pakai handphone ini buat bikin foto, bikin konten, yang sekali ngepost saya dibayar 2 juta satu postingan misalnya, menghasilkan duit buat saya. Kalau nggak ada handphone ini, saya nggak bisa bikin konten, nggak bisa dibayar 2 juta per postingan. Ya, sehingga handphone ini adalah aset buat saya. Right? Nah, jadi itu cara kita memaknainya. Tapi bisa juga handphone ini bagus-bagus, canggih-canggih, tapi dipakai buat apa? Ya dipakai buat kenikmatan doang, nonton Netflix doang misalnya, nggak menghasilkan duit, gitu kan, nggak menghasilkan apa-apa. Harganya sudah pasti makin turun, ya kan? iPhone yang baru pasti akan bikin iPhone yang lama harganya turun, right? Nah, jadi saya mau pengen teman-teman untuk berpikir lebih lebih real bahwa aset itu bisa dimaknai sesuai dengan bagaimana kita menggunakan barangnya. Lalu berikutnya, nah ini juga nih ya, rumah jawabannya juga sama tergantung. Ya, makanya saya agak sedih kalau ada orang yang 90% dari kekayaan dia itu ditaruh di sebuah rumah. Dan rumahnya dia tinggalin sendiri. Ya. Satu, apakah rumah itu pasti akan naik harganya dalam jangka panjang? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Karena kalau yang udah pernah ikut sesi saya tentang properti sebelumnya, ya, kita tahu bahwa properti itu ada cycle-nya atau ada siklusnya. Ada masa-masa seperti 4 tahun terakhir, 5 tahun terakhir di mana harga rumah atau harga tanah itu stagnan, bahkan cenderung turun di waktu pandemi kemarin. Ya, makanya sampai pemerintah harus bikin stimulus, memberikan diskon PPN 10% supaya orang mulai beli properti lagi. Ya, nah jadi sangat sayang kalau kita punya 90% kekayaan kita ditaruh di sebuah rumah, nggak menghasilkan duit, karena nggak kita sewain, nggak jadi kos-kosan, nggak dipakai buat sesuatu yang produktif, ya kan? Udah gitu harganya nggak naik pula dalam jangka panjang. Right? Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa kita memahami makna dari aset ini dulu. Oke? Jadi sekali lagi kita tutup sesi pertama bahwa aset adalah segala sesuatu yang nilainya akan naik dalam jangka panjang atau menghasilkan cash flow, atau lebih bagus lagi dua-duanya. Ya, kenapa saya pakai gambar rumah ini? Karena best case scenario rumah ini bisa naik terus harganya dalam jangka panjang. Misalnya memang di area yang sedang bertumbuh, kemudian dipakai buat jadi kos-kosan, ya kan? Misalnya dibikin ada 10 kamar, setiap kamar orang bayar 2 juta setiap bulannya, kan jadi sumber duit. Ya. Nah, jadi kesimpulannya betul kepada John,
Ya, jadi suami masuk aset nggak? Mari kita pikir. Apakah suami memberikan cash flow setiap bulannya? Yes. Apakah suami nilainya naik setiap tahun? Bisa jadi. Ya, jadi teman-teman, saya setuju dengan cara ngelihat ini, walaupun sedikit money oriented ya untuk mengkalkulasi ya, tapi seringkali kita lupa bahwa pasangan hidup kita itu punya dampak yang besar banget kepada keuangan kita loh. Karena kalau pasangan hidup kita enggak jadi aset buat kita, dia akan jadi liabilitas. Bukannya nambahin duit ke kita, kerjanya ngabisin mulu. Ya enggak? Jadi beban gitu, ya kan? Nah, jadi teman-teman, saya setuju bahwa salah satu investasi terbaik dalam hidup adalah mempunyai aset pasangan hidup yang saling mengisi ya, right? Yang saling punya satu visi yang sama dan saling membangun. Oke? Kita lanjut sekarang. Lalu kita ngomongin mindset. Apa sih mindset, teman-teman? Pola pikir. Dan pola pikir ini penting banget. Karena sekali udah masuk ke kepala kita, dan enggak kita olah, dia akan tetap di sana. Ya, ada istilah dalam accounting. Pasti teman-teman di sini tadi yang tahu istilah accounting tahu namanya first in, first out. Ya nggak? Nah, tapi kalau bicara mindset, beda nih. First in, first out. Garbage in, garbage out bukan? No. Kalau bicara mindset, garbage in, garbage stay. Mindset yang kurang tepat, mindset yang quote-unquote sampah atau garbage steady, sekali masuk bisa menetap, dan kalau menetap akan menggerogoti, dan lama-lama akan jadi efek yang toksik buat kita. Nah, jadi mindset itu penting banget, karena gini teman-teman, saya akan bikin latihan cepat aja buat teman-teman ya. Nah, kita seru-seruan, saya selalu suka pakai storytelling gini supaya teman-teman nggak bosan. Nah, coba jawab kalimat ini. Hidup itu buat teman-teman apa sih? Life is life is adventure. Ya, my life, my adventure. Ini langsung iklan di belakangnya lagi naik gunung, ya kan? Lagi bungee jumping, ya kan? Life is achievement. Wah, life is achievement. Buat orang-orang yang life is achievement, berarti hidup adalah pencapaian. Nah, pasti dia dari kecil udah koleksi piala nih, ya. Wah, ikut lomba 17-an, gitu kan. Menang lomba kerupuk, pialanya dipajang, gitu kan. Menang lomba tarik tambang, wah, piala dipajang. Menang Squid Game, wah, dipajang, gitu kan. Ada lagi life is happiness, saya suka. Nah, teman-teman, beda nggak kalau kita sebagai orang yang melihat bahwa life is a journey, ada yang jawab, dan orang yang melihat life is happiness. Kira-kira beda nggak jantinya? Ada lagi yang bilang life is for higher purpose. Wah, ini termasuk orang-orang spiritual atau rohani nih. Ya nggak? Nah, jadi teman-teman, satu kalimat simpel aja akan mempengaruhi pola pikir kita dan bahkan mempengaruhi cara kita hidup. Nah, tadi yang bilang life is for higher purpose, kemungkinan besar dalam kesehariannya dia akan mencari makna dalam hidup. Ya kan, yang dia kerjain harus ada maknanya, harus punya dampak bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Mungkin ya, saya ngelihat orang spiritual seperti itu. Tapi kalau orang yang bilang tadi life is happiness, ya udah, gue beli mobil aja. Terserah lu mau bilang aset nggak aset, yang penting gue happy, ya nggak? Karena life is happiness. Nah, jadi teman-teman, kalau mindset ini sudah masuk, akan menentukan cara kita mengambil keputusan juga. Makanya saya pengen ngerapihin mindset teman-teman bareng-bareng. Ya, saya percaya life is belajar, berkarya, berbagi. Makanya hari ini saya senang banget punya kesempatan untuk berkarya, ya kan, sekaligus berbagi sama teman-teman dari pengalaman saya 12-13 tahun mengelola keuangan. Nah, ini ada satu cerita yang menarik yang saya pengen bagi ke teman-teman. Ada satu musisi ya yang pada zamannya itu
beken banget namanya Talking Heads, sampai masuk majalah Rolling Stone dan masuk ke dalam top 50 band waktu itu. Lalu ditanya dalam sebuah interview, gitu, kenapa sih lirik-lirik lu tuh bisa bagus banget? Kayak bisa memberikan makna yang begitu dalam buat penikmat-penikmat musik lu, ya kan? Kira-kira teman-teman di sini yang penikmat musik suka nggak dengerin lagu terus mencari tahu, wih ini lirik maksudnya apa ya? Gitu. Coba pengen tahu. Suka. Nah, biasanya tuh lagu-lagu yang cinta-cintaan tuh. Ya, ini pasti dia lagi ngomong ke gua nih. Aduh, ini mengingatkan gue sama mantan gua. Aduh, ada yang ini bermakna tentang pencapaian, ini makna tentang kesedihan, ini makna tentang ditinggal, gitu kan. Jadi kita selalu mencari-cari makna di balik lirik. Nah, tapi yang menarik teman-teman, ketika musisi ini diinterview, dia bilang, mau tahu nggak cara gue bikin lirik? Oh, mau dong. Gimana lo bikin lirik? Nah, disinilah peran akuarium ikan tuh ya, fishbowl yang di sebelah kanan. Jadi dia bilang gini, kita nulis lagu itu sesimpel dengan kumpulin kata kerja, kumpulin kata benda, dan kumpulin kata sifat dari kamus. Random aja. Masukin ke dalam fishbowl, terus nanti sambil kita nulis lirik, kita ambil masing-masing satu kata. Ambil, terus udah kita gabung-gabungin aja. Jadi teman-teman, dari eksperimen ini kita bisa ngelihat bahwa sekali lagi, lirik lagu itu waktu ditulis sama penulis lagunya nggak ada maknanya. Yang bikin jadi ada maknanya siapa? Kita sendiri. Karena kita sudah punya mindset dan pola pikir dan cara mencerna kita masing-masing. Bahkan lagu yang sama, yang satu bisa nangkepnya A, yang lain bisa nangkepnya B. Nah, begitu juga teman-teman eksperimen berikutnya dilakukan oleh satu orang namanya Richard Wiseman. Ya, teman-teman bisa cari ini. Saya selalu suka menggabungkan sesuatu yang saintifik dengan sesuatu yang dari pengalaman pribadi. Ini saintifik banget, bahkan dibikin tesnya sampai bertahun-tahun ya. Nah, tesnya simpel banget. Dia ngajak sekumpulan orang untuk hadir di sebuah ruangan, lalu dikasih koran, lalu dia kasih tugas satu. Ya. Lu buka koran ini, lalu buru-buru hitung secepat-cepatnya ada berapa banyak gambar di dalam koran ini. Pas dibilang 3, 2, 1, boom. Langsung semua buru-buru balik, hitungin gitu kan. 1 menit, 2 menit, akhirnya udah ada yang selesai terus bilang 40, 50, 60, 70 gitu. Yang mereka nggak sadar, koran ini sudah dibikin sedemikian rupa supaya di halaman ketiga itu ada sebuah iklan gede ya, yang tulisannya adalah nggak usah hitung lagi. Total foto ada 45. Ya. Artinya apa? Manusia ketika udah punya satu mindset, ya kayak tadi suruh ngitung, dia udah nggak bisa fokus lagi ke yang lain. Dia udah fokusnya ke ngitung doang. Padahal di halaman ketiga koran jelas-jelas ada tulisan gede yang dibilang nggak usah ngitung lagi. Total foto ada 45. Nah, itu yang pengen saya share ke teman-teman. Bahwa mindset itu segitu pentingnya dalam mempengaruhi hidup kita. Kalau kita udah masuk, susah tuh ngubahnya. Again, garbage in, garbage stays. Nah, sekarang kita masuk. Nah, apa sih 5 mindset yang saya pengen ajak teman-teman untuk kita gali lebih dalam? Yang pertama, ya mindset abundance dan mindset scarcity. Ya, apa sih abundance, apa sih scarcity? Scarcity kita bicara mindset kelangkaan, abundance mindset kelimpahan. Bedanya gini teman-teman, orang yang menganggap bahwa uang itu langka, kekayaan itu susah dicari,
sama orang yang menganggap bahwa uang itu tersedia di mana-mana, uang itu melimpah, akan mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan. Orang yang melihat itu langka, kalau mengambil keputusan dia akan cenderung mencari keuntungan buat dirinya sendiri, karena dia merasa bahwa kalau bukan gue yang untung, pasti gue rugi. Ya, jadi buat dia hidup itu soal untung rugi. Kalau ada satu orang yang untung, di luar sana ada orang lain yang rugi. Padahal sebenarnya kalau kita mau ubah mindset kita menjadi mindset abundance atau kelimpahan, kita bisa loh 200 orang yang ada di ruangan ini sama-sama untung tanpa harus ada satu orang pun yang merugi. Nah, itu berpengaruh banget teman-teman. Kita lanjutin ya. Orang-orang yang scarcity ini akan berpikir bahwa untuk bisa mencapai puncak, gue harus bersaing sama orang. Gue harus ngalahin semua orang di bawah gue. Right? Gue harus ngalahin orang di sekitar gue. Nah, tapi orang-orang yang punya mindset abundance, daripada gue sendiri, kenapa gue ngajak teman-teman gue aja kita bareng-bareng sama berjuang menuju ke atas. Bisa jadi bebannya jadi lebih mudah. Bisa jadi mencapainya bahkan lebih cepat. Orang-orang yang berpikir scarcity akan percaya bahwa kuenya itu makin lama makin kecil. Sekali lagi, ya, dia ngerasa bahwa kalau gue nggak kerja sekarang, kalau gue nggak berusaha sekarang, nanti orang lain akan merampas hak milik gue. Padahal sebenarnya dalam kenyataannya hidup itu selalu bertumbuh, selalu berkembang, dan kuenya selalu makin membesar, teman-teman. There is enough for everyone. Sehingga turunnya teman-teman orang yang scarcity ini jadinya sangat punya kecenderungan untuk nggak pengen kerjasama, nggak pengen ngebantu orang, dan tidak generous. Padahal saya ngalami sendiri ya, ketika kita ngebantu orang, ketika kita generous sama orang, justru itu menjadi magnet buat rezeki. Ya. Lalu lanjut lagi, ketika kita ngomong sama orang-orang yang scarcity ini, ya, dia tipe-tipenya orang-orang yang pesimis. Kalau ketemu sama orang ini kayaknya ngobrol sama dia madesu mulu gitu kesannya. Dikit-dikit bilang, aduh zaman ini zaman susah, aduh ini nggak ada kesempatan. Tapi orang-orang yang optimis, yang melihat dari sisi abundance, percaya bahwa di dalam situasi apapun, pasti ada kesempatan. Tergantung gimana kita mau melihatnya, tergantung kita mau nyari apa enggak. Ya. Nah, dari sisi ini aja teman-teman kita bisa ngerasain. Saya yakin teman-teman semua yang ada di sini malam ini itu harusnya lebih condong ke sisi abundance atau kelimpahan, karena bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi teman-teman mau ngambil waktu untuk belajar, duduk, cari sesuatu yang baru, ya, cari opportunity di luar sana. Saya yakin teman-teman percaya bahwa ada peluang di luar sana. Ada peluang untuk bisa maju, ya. Nah, lalu berikutnya. Nah, ini menarik nih kalau bicara soal frugal. Seringkali orang mendekatkan frugal itu dengan kata pelit. Padahal sebenarnya frugal dan pelit itu dua hal yang berbeda, ya. Apa bedanya? Orang yang frugal itu dia hemat supaya bisa invest. Jadi punya tujuan yang jelas. Kenapa gue harus berhemat? Karena gue butuh uangnya supaya gue bisa invest. Kenapa gue berhemat dalam kurung defense? Supaya gue bisa menyiapkan peluru gue untuk bisa offense. Ya kan? Hemat itu kan sebenarnya cara kita untuk bertahan hidup. Ketika kita bertahan, jangan sekedar bertahan tanpa tujuan. Bertahan untuk tujuan yang jelas, supaya kita punya cukup amunisi untuk menyerang. Ya. Nah, ini yang menurut saya beda banget antara orang yang frugal mindset sama yang pelit mindset. Dan orang yang pelit mindset ini dekat sama yang sebelumnya nih, dekat sama yang scarcity atau mindset kelangkaan tadi ya. Karena dia ngerasa segala sesuatu itu harus menang kalah, akhirnya ya dia super hemat karena nggak mau kalah tadi gitu. Padahal sebenarnya peluangnya banyak banget di luar sana kalau kita mau. Contoh hal yang frugal lagi itu ya dalam keseharian, ya. Dibandingkan dengan orang pelit ya, orang pelit akan beli baju yang penting murah aja,
tanpa menyadari bahwa sebenarnya dengan mengincar harga yang paling murah, dia itu mengorbankan awetnya. Bahkan bisa jadi karena dia ngincar yang paling murah, malah jadi harus spend lebih karena cepat rusak. Ya, jadi orang yang frugal itu bisa menyeimbangkan antara fungsi dan harga. Ya, dia ngelihatnya jangka panjang, dia ngelihatnya value for money. Ya, nah kemudian kita kelihatan lagi orang-orang yang pelit ini biasanya beli diskonan, tapi nggak butuh-butuh banget. Sementara yang frugal ya emang udah butuh, sehingga kalau lagi diskon dihajar beli banyakan. Gitu. Ya, orang-orangnya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sekarang ya. Saya kalau belanja kadang-kadang kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya yang memang bulanan akan spending gitu. Misalnya saya tahu gini deh, saya kasih contoh simple. Ini ada satu minuman yang saya suka banget, ya. Ini sugar free jasmine green tea. Kenapa saya suka sugar free? Karena anaknya suka minum ya sebagai snack. Jadi cara snack saya adalah minum. Tapi saya nggak pengen bikin gendut. Nah, makanya saya cari yang sugar free. Nah, karena saya tahu saya udah pasti akan minum ini dan saya suka ini, teman-teman. Saya jarang sekali beli ini ngeteng. Ya, karena saya udah ngecek. Kalau saya beli ini ngeteng, teman-teman, harganya 11.000. Kalau saya beli langsung di e-commerce dan langsung beli 2 lusin, harganya jadi 8.500. Satu botol saya menghemat berapa? 2.500. Dikalikan dengan 2 lusin. Berarti berapa tuh? 24 ya? Ya 24 kali 2.500 berapa? Ayo hitung-hitung teman-teman. 25.000, 50.000, ya sekitar 50.000 lah ya. Oke, lalu 50.000 kita kalikan dengan 1 tahun, setiap bulan saya pasti beli soalnya. Jadi 600.000. Ya, jadi kita bukan pelit, tapi kita tahu kita akan pakai, kita tahu butuh, ya kita cari opsi yang terbaik. Gitu. Beda sama orang yang pelit, karena emang kebetulan lagi diskon, udah beli dulu aja, padahal belum tentu butuh. Right? Nah, jadi teman-teman kita perlu bedain. Kadang-kadang ketika kita nggak bisa bedain ini, kita jadinya spending untuk hal-hal yang nggak perlu. Nah, ini yang terakhir menurut saya penting banget. Bedanya orang frugal dan pelit. Orang pelit, love money, use people. Ya. Cinta sama duit, saking cintanya sama duit, dia menggunakan orang, memanfaatkan orang, atau bahkan bahasa yang lebih ekstrimnya memanipulasi orang. Nah, tapi kalau orang yang frugal, beda. Dia memanfaatkan uang, dia memaksimalkan uang, tapi tetap love people. Nah, jadi gini teman-teman, pernah nggak sih ketemu sama orang yang saking pelitnya kagak pernah traktir temen, lalu dia mencatat semua utang teman-temannya ke dia sampai Rp2.000 uang parkirnya dia tagih. Padahal kita bicara orang yang punya penghasilan misalkan di atas 10 juta ya. Saya punya teman yang seperti itu. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, ya kalau kita punya teman yang seperti itu, kira-kira kita mau temenin nggak orang kayak gini? Asik ya buat jadi teman. Awal-awal sih mungkin kita temenin ya. Tapi setelah setahun 2 tahun kok ini orang makin kagak asik sih gitu ya, bye gitu. Ya kan? Di saat dia nagih kita ngutang 2.000 parkir, dia lupa kadang-kadang kalau dia juga pernah ngutang sama orang tapi nggak bayar. Biasanya begitu tuh orang yang super pelit tuh. Ya, makanya kecenderungannya orang seperti ini love money, use people. Gitu. Nah, itu yang menurut saya berbahaya. Dan lebih ngerinya lagi teman-teman, kalau kita terbiasa pelit, kita jadi lupa bahwa ada nilai-nilai yang lebih berharga di luar uang. Hubungan sama orang, relationship sama orang, kepercayaan sama orang, trust sama orang, itu bisa sangat valuable banget. Yang seringkali cara ngerawat hubungan, cara ngerawat persahabatan adalah lewat menggunakan uang.
Ya nggak? Beliin kado buat temen. Kadonya, ya walaupun mahal mungkin, ya spend harus lebih, tapi ya udahlah. Karena dia teman dan dia emang matters banget buat gua beliin lebih. Ya kan? Tapi kalau orang yang udah dasarnya pelit, jadi susah buat dia untuk melihat nilai di balik sebuah persahabatan, nilai di balik sebuah network. Akhirnya ketika dia nanti beliin kado buat orang, saya punya loh temen yang saking pelitnya, tahu nggak dia beliin kado buat orang apa? Barang yang dikasih ke dia, tapi dia nggak pakai. Terus dia kasih ke temennya sebagai kado ulang tahun. Wah, gila. Itu menurut saya, padahal temennya nggak butuh barang itu. Dan nggak ada hubungannya sama temennya. Nah, itu malah merusak kan. Lama-lama jadi nggak asik, dan lama-lama nggak punya teman, lama-lama nggak punya network ini orang. Gitu. So, eh, jangan sampai kita terjebak di dalam mindset ini, teman-teman. Hemat boleh, frugal boleh, tapi jangan sampai ke batas pelit. Nanti efek negatifnya lebih banyak daripada efek positifnya. Oke? Lanjut. Nah, ini juga yang seringkali jadi pembeda. Orang yang pelit itu, orang yang hemat, orang yang frugal itu, dia hemat buat hal-hal yang nggak penting menurut dia, tapi siap bayar lebih buat hal-hal yang penting. Orang yang pelit, penting nggak penting, semuanya dihemat. Akhirnya, hidupnya tuh nggak ada kenikmatan, teman-teman. Dia kerja keras, dia nabung, dia simpen, tapi tidak ada satu titik pun dalam hidup yang dia enjoy. Akhirnya apa? Hidupnya pahit. Ya. Dan rasa pahit ini akan nyebar ke teman-teman lainnya gitu, ke sekitarnya. Kok kayaknya ini orang jarang senyum, ini orang kok jadinya ngelihat hidup selalu susah. Ya karena tadi dia bahkan nggak reward dirinya sendiri. Ya. Nah, itu yang menurut saya kita mesti bisa bedain, ya. Lanjut, sekali lagi ngomongin soal generosity juga penting. Nah, yang terakhir nomor 3, saya akan masuk ke bagian fit life. Ini yang life changing buat saya. Salah satu yang life changing ya. Kenapa saya sebut fit life? Tadi saya mau bilang rich life. Tapi ya udah, karena kita hari ini judulnya financial fit, ya, jadi kita pakai fit life. Oke? Ini fit life versi saya, atau rich life versi saya. Saya bisa bangun hari Senin, tidak harus buru-buru nyetir kemanapun, karena saya bisa kerja dari manapun. Dan saya nggak harus nunggu disuruh-suruh sama siapapun, karena saya adalah bos saya sendiri. Dan apa yang saya kerjakan adalah sesuatu yang saya nikmati banget, ya. Dan yang paling penting, kalau saya mau memilih untuk tidak mengerjakan itu pun, saya masih bisa hidup. Karena saya financially fit dan dari investasi saya itu cukup untuk membayar biaya hidup saya. Ini versi fit life saya. Dan saya pengen ajak teman-teman untuk yuk punya versi fit life kita masing-masing atau rich life kita masing-masing, sehingga waktu kita mengambil keputusan dalam hidup, kita nggak terombang-ambing. Kenapa begitu? Ya, saya kasih penjelasan lebih lanjut. Lihat hal-hal yang saya garis bawahi. Ini berarti hal-hal yang penting buat saya. Nomor 1, bisa kerja dari manapun, tidak terikat oleh lokasi, menjadi bos saya sendiri, artinya saya bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan diri saya. Akhirnya saya punya independence, punya freedom. Lalu yang ketiga, saya bisa mengerjakan apa yang saya suka. Yang terakhir, saya punya investasi yang baik untuk hidup saya. Nah, ini nilai-nilai yang memudahkan saya untuk ambil keputusan dalam hidup. Ketika saya diajak sama orang untuk Rob, ini by the way, ini saya share di sini aja ya. Tahun lalu di tengah-tengah pandemi, teman-teman, saya disamperin sama orang, lalu dicolek dan dibilang, Mas Rob, kita boleh ngajak Mas Ruby ngobrol nggak? Ini sebuah startup yang lagi rising banget di dunia investasi. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, ternyata saya diajak ngobrol sama salah satu foundernya. Lalu foundernya bilang gini, Rob, setelah kita ngobrol sama lu beberapa jam,
kita tertarik banget deh untuk kerjasama sama lo. Oh ya? Kerjasama jadi apa? Tebak teman-teman, mereka minta saya kerjasama jadi apa? Jadi CEO. Jadi saya diminta untuk jadi CEO dari perusahaan ini. Ya, saya bilang iya atau tidak. Sebuah pilihan yang menarik ya, bisa menjadi sebuah CEO di sebuah startup yang lagi berkembang. Nah, kalau di teman-teman di posisi saya, susah apa gampang ngambil keputusan ini? Buat saya, karena sudah clear fit life atau rich life versi saya buru-buru ngecek ke 4 hal ini. Saya tanya, kalau saya jadi CEO, saya bisa kerja dari manapun nggak? Oh, kayaknya nggak bisa, Rup. Lu mesti hadir minimal berapa hari dalam sebulan. Oke, coret. Berarti bukan hal yang gue mau. 2, kalau gue menjadi CEO, berarti gue akan harus reporting ke siapa? Apakah gue akan di down setiap hari punya target yang harus dikejar dan hidup gue akan jadi banyak pressure banget. Oh, tentunya. Karena kita juga punya investor yang kita harus lapor. Coret lagi. Lalu yang ketiga, ketika saya tanya day to day-nya, saya ngerjain apa? Gitu. Oh, ternyata lebih banyak hal-hal yang saya nggak enjoy daripada hal-hal yang saya enjoy. Coret lagi. Selesai. Walaupun itu sebuah tawaran yang menarik sekali, tapi karena nggak sesuai dengan nilai-nilai saya, nggak sesuai dengan mindset saya, nggak sesuai dengan rich life yang saya mau, saya bisa dengan mudah mengambil keputusan itu. Dan, bukan mudah ya, dalam arti bisa dengan tegas. Ya, karena kalau bicara mudah ya tentunya pasti saya pikirin juga, karena kesempatan kayak gini kan penting banget. Tapi saya bisa tegas dan bisa dengan dengan strict, nggak menyesal. Karena saya tahu yang bikin saya happy itu kayak gimana, yang cocok dengan nilai-nilai saya itu kayak gimana. Ya, nah, saya mau ngajak teman-teman untuk punya statement rich life teman-teman kayak gimana juga. Karena kalau kita udah punya statement kayak gini, nanti waktu ngomongin keuangan, ngomongin ngelola aset, itu jauh lebih gampang. Contoh ya, saya kasih contoh, satu hal simple. Ya. Waktu saya umur 20-an sampai umur 30, saya tidak pernah punya masalah soal nabung. Bahkan di satu titik dalam hidup saya bisa hidup dengan 3 juta sebulan, sisanya saya tabung. Walaupun penghasilan saya udah ratusan juta. Kenapa? Karena simple. Saya tahu di umur 20-an, saya mesti nabung dan invest lebih banyak supaya nanti di umur 30-an menuju 40, saya udah bisa lebih dekat ke financial freedom. Poin saya yang terakhir, yang di kalimat ini, have a choice not to do it because I am financially fit. Kapan saya bisa nyampe itu kalau saya nggak pernah nabung? Kapan saya bisa nyampe kondisi ini kalau saya nggak pernah invest? Ya, karena saya udah clear mimpi saya mau apa, rich life saya mau apa, nabung nggak pernah jadi masalah. Jadi teman-teman, kalau tadi ada yang bilang susah ngelola keuangan, susah untuk menahan nafsu, susah untuk nggak tergoda sama sales, ya bisa jadi rich life kalian atau fit life kalian belum clear. Kalau kita sudah clear goal kita mau apa, sangat mudah menurut saya. Karena setiap pilihan yang kita ambil jadi sebuah pertimbangan. Misal, saya bisa beli handphone baru sekarang seharga 20 juta, atau saya invest 20 juta ini sehingga saya bisa lebih cepat kepada goal keuangan saya. Nggak perlu banyak mikir buat saya. Saya bisa dengan cepat jawab, gue mendingan cepat nyampe daripada punya handphone baru, ya tapi nggak mempercepat gue ke goal gue juga, dan bahkan nggak jadi aset, ya nggak menghasilkan duit. Oke? Nah, jadi ini maksud saya teman-teman. Mindset yang tepat akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Right? Sekarang saya lanjut.
Gimana caranya untuk kita bisa mulai membuat rich life ini atau fit life ini menjadi sebuah statement yang clear. Dan kita masukin ke kepala kita sehingga ini jadi pegangan kita waktu ngambil keputusan keuangan. Saya punya 2 pertanyaan buat teman-teman. Ini nggak usah dijawab sekarang karena nggak sempat. Nanti bisa kita jawab di sesi berikutnya, teman-teman bisa ikut di sesi berikutnya. Tapi please dijawab dan dicatat. Emang nanti kalau teman-teman punya duit 100M, duitnya mau buat ngapain? Itu satu. Lalu yang kedua, apa yang bikin lu happy banget, bikin lu seneng banget, bikin lu excited banget sampai lo bersedia bayar lebih untuk itu. Oke? Coba jawab 2 pertanyaan ini karena ini akan membantu teman-teman untuk mendefine rich life kalian. Nah, tadi saya udah kebanyakan bicara dari sisi teoritis, saya pengen take time sedikit untuk bicara dari sisi pengalaman. Fit life saya dalam kehidupan nyata kayak gimana. Oke? Izinkan saya 2 menit untuk mendalamin lagi statement saya tadi. Ya, sebentar. Oke. Open with preview. Lalu, mari kita mulai. Saya screen share ya. Nah, sudah muncul di teman-teman? Ada foto tulisannya private dinner? Yes, oke. Jadi, fit life buat Ruby itu kayak gimana di prakteknya? Gitu. Fit life buat saya adalah di ulang tahun saya kemarin, di tahun 2021, saya bisa makan bareng sama keluarga saya di sebuah private dining dari chef yang lulusan Chicago. Ini dia belajar di sebuah restoran yang dapat 3 Michelin star. Dan saya bisa punya quality time sama mama saya yang sudah memasuki usia pensiun. Bisa quality time sama papa saya yang juga sudah memasuki usia pensiun. Walaupun untuk 1 kali makan ini 1 orang sekitar 1,5 juta. Ya. Lalu apa sih rich life buat saya? Saya sudah menyiapkan 1 plot tanah yang nantinya akan menjadi rumah pensiun buat saya dan keluarga. Ya. Apa sih rich life buat saya? Saya bisa punya robot yang menghemat waktu saya sehari 1 jam untuk bersih-bersih rumah. Ya. Ya. Saya udah hitung teman-teman. Sehari saya sejam bersihin rumah. Kalau misalkan saya yang bersihin sendiri, karena saya nggak, sekali lagi, nanti saya akan ceritain kenapa saya milih ini. Dan bahkan robot ini saya kasih ke kedua orang tua saya. Karena gini, 1 hari 1 jam, sebulan 30 jam, setahun 365 jam yang saya bisa pakai buat hal-hal yang lebih penting. Ingat, tadi saya bicara apa? Rich life versi saya bisa memilih apa yang saya pengen kerjain dan saya nggak pengen kerjain. Right? Prakteknya seperti ini. Gitu. Nah, kenapa juga saya memilih pakai robot, nggak pakai pembantu, nggak pakai, karena saya juga secara sadar memilih, saya tidak mau tinggal di rumah yang besar untuk saat ini. Saya memilih untuk tinggal di sebuah apartemen 130 square meter, 3 kamar plus 1 gudang, cukup buat saya dan istri, tapi kita mau kemana-mana 5 menit nyampe. Mau cari makan 5 menit mall, mau nonton 5 menit ada bioskop. Jalan kaki. Mau ke kantor, 5 menit kantor saya ada di ruko sebelah. Sekali lagi, saya bercerita ini bukan untuk pamer, tapi untuk kasih tahu bahwa pengambilan keputusan saya soal keuangan jadi mudah banget karena saya menghidupi rich life yang ada di kepala saya. Ya. Nah, berikutnya, rich life saya apa lagi? Rich life saya bisa jalan-jalan, quality time bareng sama istri, ya kan? Dan terutama untuk perjalanan jarak jauh yang lebih dari 7 jam, 8 jam, saya dan istri bisa afford business class. Kita nggak selalu bayar cash. Kita sebagian besar bayarnya pakai miles. Ya, gitu. Sekali lagi, kenapa? Karena kita pengen waktu kita nyampe di kota baru, nyampe di negara baru, kita nggak capek.
kita bisa maksimalin waktu kita yang terbatas banget buat liburan itu, yang mungkin 7 hari, 10 hari, kita bisa nyampe dalam keadaan fit dan bisa maksimalin. Dan sekali lagi, yang bayarin bisnis kelasnya bukan dari cash saya, tapi dari kumpulin miles. Ya. Nah, lanjut. Lalu apalagi nih yang menjadi rich life? Kalau saya, ini baru saya screenshot hari ini ya. Kalau saya melihat memori foto di Google Foto saya bisa melihat keseruan pengalaman saya makan, jalan-jalan, baik di sebuah restoran pinggir jalan di Tabanan, di sebuah jajanan soto di Malang, sampai makanan-makanan di Edinburgh, di Glasgow, ya. Saya bisa menikmati Disneyland di Jepang, saya juga bisa menikmati rumah atau kastil di Jogja. Saya bisa ke tempat-tempat yang memberikan saya memori-memori yang indah bareng sama keluarga. Nah, ini juga satu hal yang saya sangat suka, ya. Dan kenapa ini rich life yang saya lebih senang untuk jalankan. Ya, kalau teman-teman lihat peta ini adalah peta Inggris. Yang titik-titik yang ada di situ adalah kota-kota di mana kita mampir untuk foto-foto. Jadi sekitar 2.500 foto bulan April sampai September 2017 kemarin. Kita nyetir dari bagian paling bawah London sampai ke bagian paling utara. Ya, kurang lebih 20-an hari lah kita di sana. Ya, nah jadi ini yang matters buat saya gitu. Nah, saya akan stop sedikit lagi. Ya, ini satu lagi yang saya bilang rich life versi saya apa gitu. Saya bisa bikin sebuah podcast ya di tengah-tengah kesibukan saya. Kenapa? Karena saya punya bisnis gitu. Jadi saya bisa punya kesibukan lain dalam bentuk podcast. Kalau saya kerja kantor mungkin saya susah. Dan podcast saya akhirnya bisa memberikan beasiswa ke 6 orang. Ini masing-masing nilainya 30 juta satu orang. Jadi total 150 juta kita berikan dalam bentuk beasiswa. Lalu karena tadi saya memilih bisnis yang seperti ini, kerjaan sebagai creator juga, saya jadi punya kesempatan untuk bisa duduk sama orang-orang keren. Ya kayak ini, CEO-nya OCBC NISP gitu. Right? Nah ini dari rich life yang saya pengen teman-teman. Ya, saya bahkan punya kesempatan untuk ketemu sama Mas Andi Noya, dihadirkan di acara dia. Saya bisa pergi sama teman-teman yang dekat sama hidup saya. Saya bisa mewujudkan mimpi saya dari kecil, pengen ke lapangan basket ini teman-teman. Saya bisa nonton tokoh-tokoh yang saya suka. Ini John Oliver di New York. Saya bisa nonton John Mayer. Saya suka banget. Pasti teman-teman yang ngikutin saya di Instagram pasti tahu. Right? Nah, tapi gini teman-teman, saya akan stop di sana. Dari tadi saya cerita, teman-teman ngelihat saya ada satu foto rumah gede nggak? Nggak ada kan? Ada foto saya dengan BMW, Mercy, Lamborghini? Nggak ada kan? Kenapa? Apakah Ruby nggak sanggup? Ruby sanggup. Tapi itu bukan rich life yang saya mau. Paham ya teman-teman? Sehingga mudah banget saya mengambil keputusan dalam hidup. Kalau sudah clear mindset saya, kalau sudah jelas rich life yang saya mau, gitu. Nah, jadi teman-teman kita juga jadi nggak gampang terombang-ambing ketika melihat, oh orang ini punya ini, orang ini punya ini, orang ini investasi sana. Ya kembali lagi itu searah sama goal kita. Kalau searah lanjut, kalau nggak searah, ngapain kita terusin? Ya nggak, teman-teman. Saya mau share lagi deh sedikit. Maaf, ini nih soalnya menarik banget. Kalau nggak diselesaikan kayaknya tanggung. Tadi sampai mana ya? Oke, sampai sini.
Saya mau share lagi sedikit buat teman-teman. Kayak masih ada waktu ya, 20:10. Yang terakhir, ini satu slide yang saya belum tampilin. Karena menurut saya penting. Kita yang decide hidup yang kita mau kayak gimana, rich life yang kita mau kayak gimana. Ya, ini udah muncul ya teman-teman. Ada foto saya di San Francisco. Ya, sekali lagi, ini bukan soal saya di San Francisco, tapi soal rich life yang saya pengen, yang saya idamkan. Karena saya suka banget dunia makanan, dan saya waktu itu sempat cukup lama jadi content creator di dunia F&B, dan juga punya bisnis F&B. Saya waktu itu menang kompetisinya Netflix, lalu saya jadi bisa ketemu chef ini. Dia adalah chef perempuan pertama di Amerika yang punya 3 Michelin star, dan saya bisa kasih kopi Indonesia. Ini biji kopi Indonesia nih teman-teman. Ya, saya bahkan tulis di sini. Saya bisa kasih kopi beans dari Java Malabar. Ya. Lalu teman-teman lihat lagi orang yang sama, saya bisa kasih dia salah satu batik kebanggaan kita, batik Parang Ceplis dari Gunungan. Ini kalau nggak salah berarti Gunungan tuh area Jawa Barat ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, di dalam rich life saya, tidak dalam bentuk aset-aset atau harta-harta yang mungkin teman-teman lihat gitu dipamerkan di TikTok dan Instagram. It's my kind of rich life and I'm secure with that. Oke. Saya suka nih ada yang profile picture-nya Kobe Bryant. Wah, pasti suka nih dengan foto tadi saya di depan Lakers. Anyway, teman-teman, saya akan selesaikan presentasi saya. So, PR teman-teman malam ini, sampai besok, sampai kita ketemu lagi, coba pikirkan rich life kamu atau fit life kamu gimana. Oke? Nah, terakhir saya akan bicara soal intensity versus konsistensi. Ya. Intensity itu apa sih? Cuan 150% tapi sekali. Konsistensi itu cuan 7% tapi konsisten selama 20-30 tahun. Intensity itu nulis buku selesai dalam setahun, konsistensi itu nulis 1 lembar per hari selama setahun. Intensity itu olahraga 4 jam, 1 kali doang tapi seminggu. Olahraga, kalau konsistensi, olahraga 1 jam tapi 4 kali seminggu. Hasilnya akan beda, teman-teman. Ya. Intensity turun 5 kilo dalam sebulan. Konsistensi turun 1 kilo sebulan selama 1 tahun. Ya. Ada momen dalam hidup yang kita butuh intensity, ada momen dalam hidup yang kita butuh konsistensi. Ya. Intensity itu jarang sekali sustainable dalam jangka panjang. Ya. Nulis buku kelar dalam 1 bulan. Bisa nggak jadinya teman-teman nulis 12 buku dalam setahun? Kemungkinan besar nggak? Ya nggak? Terus teman-teman turun 5 kilo dalam sebulan. Saya bisa nebak, orang-orang yang turunnya cepat kayak gini, tinggal tunggu 3 bulan kemudian gendut lagi. Kenapa? Karena balas dendam. Udah sebulan benar-benar super diet, bulan berikutnya mulai bocor. Ya. Bulan ketiga, udah balik lagi berat normal. Nah, jadi teman-teman, saya mau kasih satu mindset bahwa konsisten itu akan memberikan kita return yang jauh lebih baik daripada kita intensity doang. Ya, tapi sesekali. Saya kasih contoh, cuan 150% yang tadi, tapi sekali, ya. Saya berangkat dari hal yang paling simpel, $100 gitu ya. Anggaplah $100 ini sama dengan 1 juta. Kita cuan 150% nih. Wih, bangga dong, cuannya 150%. Gila, hebat banget nih. Keren kan, 150%. Tapi 150% dari 1 juta, naik jadi 250, jadi 2,5 juta. Tapi kalau kita bisa cuan 7%, ya kan? Selama 30 tahun, konsisten setiap tahun 7%, $100 per bulan atau 1 juta per bulan tadi akan menjadi 1,5 M, teman-teman. Ya. Nah, jadi yang saya pengen sharekan ini. Lanjut, terakhir. Invest
investing power atau income power. Ini yang tadi kita sempat bahas. Ya. Suara saya aman, teman-teman? Karena tadi ada Yusuf yang bilang audio saya broken. Oke, aman ya. Nah, investing power or income power. Kedua-duanya penting, tapi teman-teman pahami kita lagi di musim mana dalam hidup. Kalau di sini teman-teman di umur 20-an, kemungkinan besar yang lebih penting adalah income power. Karena saya bikin hitungannya seperti ini, teman-teman. Ya. Misal, kenapa saya bikin penghasilan 5 juta? Karena saya juga punya pengalaman, dulu saya juga mulai dari penghasilan 3,5 juta waktu itu. Ya. 2008, pertama kali lulus, saya mulai dari gaji 3,5 juta. Ya. Waktu itu dengan 3,5 juta, saya bisa nabung 1 juta. Oke. Nah, buat teman-teman, saya bikin asumsi. Dengan penghasilan 5 juta, kalau kita invest 1 juta, ya kan, setiap bulannya, lalu kita kalikan dengan 20 tahun, dengan setiap tahun 7%, ya kan, total akan menjadi sekitar 495 juta. Oke. Nah, ini kita bicara nggak naik gaji sama sekali ya. Nah, jadi saya mau bandingin investing power nih, jago nih, rutin invest, sama yang satu lagi, tidak invest sama sekali, yang sebelah kanan ya, nggak invest sama sekali, tapi penghasilannya, income power-nya naik terus. Nah, angka ini adalah angka real yang saya dapetin dari teman saya, yang memang dia kerja kantoran sebagai profesional. Ya, kalau kita ngelihat pergerakan dia, ya, sampai tahun ke-10, ya, dia sudah bisa menghasilkan tahun 10 ke atas penghasilan dia di atas 35 juta. Oke. Nah, sama-sama saya bandingkan nih teman-teman. Sebelah kiri 20 tahun, invest 1 juta terus selama 20 tahun. Yang sebelah kanan, tapi nggak ada kenaikan gaji sebelah kiri ya. Invest tapi nggak ada kenaikan gaji. Sebelah kanan ada kenaikan penghasilan, penambahan penghasilan, mungkin dia punya source of income tambahan, mungkin dia punya side hustle, tapi tidak invest sama sekali. Hasilnya setelah 20 tahun, dalam kasus ini, bedanya jauh banget. Bedanya sampai 3M, teman-teman. Ya. Nah, jadi yang saya pengen share ke teman-teman adalah, jangan kita sibuk dengan invest, terus ngelihat apa yang lagi hot di luar sana, buru-buru mau invest juga, Bagus, bagus. Bukan berarti nggak boleh invest. Kalau memang udah ada porsinya, silakan. Tapi jangan lupa pakai juga sebagian dana invest itu buat menambah skill kita, buat naikin value kita, supaya skill yang naik itu akan bikin karir kita naik, penghasilan kita naik. Atau bagian investment kita itu kita sisihkan buat nyari sumber income yang baru, gitu. Ya, entah kita jadi buka usaha sampingan, entah kita punya franchise, pokoknya menambah sumber income kita. Nah, jadi teman-teman saya pengen sampaikan bahwa mindset terakhir, bahwa income power buat teman-teman di usia 20-an, kecenderungannya akan lebih punya dampak dalam waktu 10-20 tahun dibandingkan dengan teman-teman fokus ke invest saja tapi nggak naikin income. Ya, so kalau bisa idealnya dua-duanya dilakukan. Alright. So, dengan itu saya akan tutup teman-teman. Silakan ini disimpan lagi. 5 mindset ini menurut saya penting banget karena saya sendiri udah ngalamin, saya sendiri udah ngelewatin selama 13 tahun terakhir mengelola keuangan, dan setiap mindset ini membuat saya, memudahkan saya untuk mengambil keputusan dalam hidup, terutama soal keuangan. So, saya akan tutup di sini supaya masih ada waktu buat teman-teman untuk lanjut dengan Coach Dwina. Oke. Thank you so much, Kak Rudy. Luar biasa, ini bahas mindset. Kalau aku sih ya kayak ngomongin mindset, dalam kata lain adalah bahasa jeleknya ada katanya bubble. Kalau misalnya ngomongin mindset, kalau mindsetnya kurang bagus gitu ya, biasanya kita bilangnya ih ini orang bubble banget. Nah, jangan sampai kita bubble di hal-hal yang kurang bagus ya. Mudah-mudahan tadi dengan sesinya dari Kak Ruby udah dapet nih insight kira-kira tuh mindset atau kebebelan bagus apa sih yang sebenarnya kita harus punya, apalagi terkait dengan pengelolaan finansial tadi. Terus juga aku ngeliat
Kak Ruby keren banget nih. Segala sesuatunya itu ada perhitungan gitu ya. Even tadi beli teh aja pakai perhitungan. Ternyata emang lebih menguntungkan kalau beli satu box gitu. Rumah kemana-mana deket, keren banget. Jadi segala keputusannya emang based on pertimbangan dan perhitungan ya Kak Ruby. Jadi Bener bukan emang banget. udah dicari dengan cucuran keringat gitu ya, udah mikir. Nah, spendingnya juga harus wise. Oke, selanjutnya sesi dengan nyala trainer kita yaitu Kak Widya. Nah, tadi udah lanjut dari Kak Ruby, kita sekarang ke Kak Widya nih. Silakan Kak Widya. Oke, thank you Kak Esti, dan thank you banget Coach Ruby. Bener-bener ya ini keren banget kelasnya. Jadi memang akhirnya mau buka mata kita gitu kan. Wah ternyata kita harus punya mindsetnya, wah harus mulai diubah nih gitu kan ya. Gimana cara memasukkan mindset yang baik. Nah, nextnya kalau dari saya sendiri adalah mungkin kayak gimana sih Kak gitu kan cara mengelola keuangan gitu, dan gimana caranya tadi mindset yang udah baik itu gimana sih prakteknya. Oke, nextnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika kita sudah mau nih, udah mantap nih, kita mau mengatur keuangan, mengelola keuangan. Nah, tiap orang pasti punya porsinya masing-masing, punya kendalanya masing-masing gitu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu kesehatan keuangan kita. Nah, di sini teman-teman yang sudah melakukan cek kesehatan keuangan boleh nih ya bilang aku udah boleh nih. Aku pengen tahu di sini semua dari 200 peserta ini udah pada cek kesehatan keuangan atau belum? Ayo, langsung nih, boleh? Udah, wah dari Ina sudah ada. Oh, ada yang belum juga. Nah, kalau belum, nanti silakan nyala badinya, tinggal kasih linknya. Jadi teman-teman, ini nanti teman-teman harus tahu apakah keuangannya sudah sehat atau belum. Nah, kalau misalnya sudah sehat, itu nanti biasa kita ada skor-skornya gitu. Jadi udah tahu ya sebenarnya nilai kita di mana. Biasanya kalau udah sehat, udah oke nih, mulai financial basic-nya skornya di atas 50, safety-nya di atas 50, growth-nya sudah di atas 50, dan financial freedom-nya sudah skornya di atas 25 nih. Udah mulai menunjukkan bahwa oh, keuangannya udah mulai sehat. Nah, terus mungkin di sini masih ada yang ragu juga, kenapa sih kita harus melakukan financial check up dulu nih sebelum kita melakukan apa-apa terhadap keuangan kita. Nah, next-nya, oke. Oke, sambil nunggu, teman-teman boleh sambil buka linknya. Oke, next lagi. Nah, kenapa sih teman-teman harus melakukan financial check-up? Yang pertama, itu untuk tahu posisi keuangan teman-teman di mana. Karena kita kebanyakan sering nggak tahu, apakah benar nih, sekarang lagi hype investasi. Oh, berarti gue harus masuk investasi dong. Padahal sebenarnya dia belum punya dana darurat, dia belum terbiasa nabung, dia udah pengen sama deh kayak temen gue gitu kan ya. Nah yang next-nya untuk tahu nih, untuk bisa merencanakan keuangan kamu ke depannya. Jadi kayak tadi nih, kayak tadi Coach Ruby udah punya fit life-nya seperti apa. Nah teman-teman juga bisa nih mulai merancang fit life-nya itu dari melihat financial check-up-nya. Dan tadi bisa memudahkan kamu dalam memutuskan keputusan keuangan. Karena apa? Karena tadi udah tahu nih, fit life-nya versi Sobat Nyala tuh gimana gitu ya. Nah, buat teman-teman, next lagi, kalau masih bingung, nah kalau masih bingung, kita nanti next-nya kita bakal ada habis acara ini seperti tujuan tadi kelas ya, kelas bahwa teman-teman bisa langsung konsultasi, nanti di akhir acara teman-teman bakal tahu gimana caranya bisa konsultasi langsung dengan saya gitu kan ya. Tapi caranya gimana nanti bakal dikasih sama Kak Hesti. Nah, tadi teman-teman juga penting nih, ternyata umur 20-an gitu ya, disadari juga nih sama saya bahwa sebenarnya umur-umur segini masih muda tuh penting gitu kan. Kita menaikkan pendapatan gitu. Sekarang kayaknya banyak banget nih ya teman-teman, banyak nih yang you do the hustle gitu kan. Udah keren banget. Nah, tapi jangan lupa even teman-teman sekarang pendapatannya ditambahin gitu kan, tetap uangnya harus diatur nih. Jangan sampai tadi pendapatan naik, pengeluaran ikut naik. Nah, jangan seperti itu. Nah, next-nya gimana sih Kak caranya manage keuangan kita? Oke, next-nya. Nah, kita juga harus bisa mengelola keuangan. Gimana cara mengelola keuangan ya? Mungkin udah kalau udah mengelola keuangan, kayaknya teman-teman udah pada
tahu nih ya, by the book sudah pada tahu nih kayak harus nyatet, harus membiasakan review, harus cek keuangan segala macam. Tapi teman-teman juga harus tahu nih investasi itu harus dimulai dari teman-teman. Nah, mungkin sekarang modalnya masih terbatas, tapi nggak apa-apa. Kita tadi kan udah ada porsinya masing-masing, teman-teman silakan memulai investasinya. Nah, karena kalau misalnya teman-teman lihat, sini kalau investasi di OCBC gimana sih, Kak? Gitu kan. Oke, next lagi. Nah, ini menarik banget. Next slide-nya. Nah, ini kita ada yang namanya, tinggal di next aja. Jadi, kita bisa, sekarang itu ada gerakan, kita Save 20 ini udah lama juga ya. Jadi, kita bisa investasi mulai 20.000 per hari. Tadi buat teman-teman yang nggak biasa nabung, yang masih sulit gitu kan. Nah, kita bisa cek bahwa 20.000 per tahun dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan di sini 4 jutaan nih, bisa kelihatan. Teman-teman juga bisa hitung di tiitb.com/save20. Teman-teman juga bisa masukin misalnya nominalnya 50.000 gitu kan, 100.000 juga boleh banget gitu ya. Semampunya teman-teman atau teman-teman yang pengen nabung tapi tabungannya pengen bertumbuh juga bisa banget lewat buka nyala ini. Jadi langsung aja buka nyalanya buat teman-teman. Oke, itu kan menarik ya. Jadi boleh teman-teman dihitung juga. Nah, ternyata memang untuk investasi di Nyala itu, tadi kalau teman-teman lihat Kak Hesti juga udah sebut nih TOP-BGT, karena sebenarnya kita investasi bisa mendapatkan kenyamanan dan juga mengurangi kecemasan. Karena tadi kata Coach Rugi, mending intens atau konsisten. Nah, salah satunya ini kita konsisten nih berinvestasi tadi 20.000 per hari ini. Nah, karena apa? Karena kalau kita investasi di Nyala, siapin dana darurat tuh gampang banget. Semuanya bisa dari satu aplikasi, nggak ada biaya, gampang banget, bisa dipisah-pisahin, dikasih pos-pos keuangannya, terus bisa tumbuhkan uangnya juga gampang gitu ya. Kita ada reksadana, ada obligasi juga, ada taka juga. Next lagi. Nah, ini juga yang enaknya, itu kita bisa set automatic transfer, jadi bisa langsung di auto debit nih. Dan juga mau lihat jumlah transaksinya, detailnya juga lebih gampang. Oke, next-nya, buat teman-teman yang sudah punya atau sekarang baru mau buka, itu gampang banget kalau misalnya mau investasi lewat One Mobile. Nah, teman-teman bisa langsung di dashboard-nya, nanti ada gambar, ada tulisan investasi, langsung aja klik investasinya, bisa pilih reksadana, nanti di situ ada pilihannya, ada pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, ada yang saham. Dari situ teman-teman pilih, nanti bisa langsung dicek lagi detail produknya, nanti langsung bisa investasi. Nah, next ya, kita juga ada nih fitur terbaru membandingkan 3 produk reksadana. Teman-teman bisa lihat dulu nih sebelum investasi, biasanya kita mau mastiin dulu nih, bener nggak nih investasinya, produknya oke nggak? Nah, ini langsung aja bisa memanfaatkan fitur komparasi, tinggal klik mulai bandingkan produk, nanti pilih hingga 3 produk untuk dibandingkan, nanti lihat perbandingannya dan pilih mana investasi yang menurut teman-teman terbaik. Jadi kurang lebih itu tuh dari saya, Kak Hesti. Jadi karena teman-teman di sini pasti udah penasaran, pengen nanya-nanya lebih banyak ke Coach Ruby nih. Oke, sip. Thank you so much, Kak Widya. Nah, ini kita buka sesi Q&A. Mungkin kita bisa buat 2 pertanyaan dulu yang mau bertanya. Ini karena bisa tanya langsung, mungkin bisa langsung raise hand kali ya. Duluan yang mau tanya bisa langsung raise hand, nanti aku buka mic-nya. Kita bisa ngobrol langsung. Oke, atau ada yang mau tanya di kolom chat juga boleh loh, teman-teman. Oke. Sambil menunggu kalian, sudah ada yang masuk. Belum. Oke. Kayaknya tadi di atas ada yang tanya. Iya, di atas ya. Aku lagi scroll juga nih, Kak Ruby. Di umur berapa Ko Ruby berhasil dengan tegas menentukan fit life? Nah, jadi teman-teman dalam prosesnya juga nggak langsung ya. Ini saya jujur apa adanya juga nggak langsung bisa se-firm itu. Karena pastinya anak umur 20-an lebih labil ya daripada anak umur 30-an.
ya. Saya juga nggak. Nah, saya bicara apa adanya. Jadi waktu di umur dua, dua, tiga itu saya udah mulai melek karena baca buku tentang financial planning. Kemudian saya bereksperimen dengan beberapa cara investasi, gimana cara untuk ini. Akhirnya di umur 28, 27 itu saya udah mulai firm tuh. Saya pengennya apa? Saya maunya yang kayak gimana? Ya. Habis itu lebih gaspol lagi teman-teman. Ya. Tapi saya juga harus bilang, saya anaknya cukup lebih cepat daripada rata-rata orang. Misalnya gini, saya lulus kuliah umur 20. Bikin skripsi 2 bulan selesai gitu. Jadi sebenarnya kenapa saya bisa lulus umur 20? Karena tadi gitu loh. Ngejar bikin skripsi di semester terakhir 2 bulan saya udah kelar, terus 4 bulan sih ngapain? Saya cari kerja aja. Ya kan dapat penghasilan tambahan gitu. Jadi saya nganggap saya udah lulus waktu itu. Karena emang udah nganggur gitu. Right? Nah, habis itu saya juga kuliahnya di umur 16 karena SMA-nya cuma 2 tahun. Nah, itulah kenapa saya bisa dibilang kayak dikarbit ya, lebih cepat bertemu kenyataan hidup gitu. Sehingga mau nggak mau ya berjuangnya juga lebih awal gitu. Jadi meleknya juga lebih awal. Gitu. Dan di umur 20-an mungkin melek soal ini setahun 2 tahun lebih awal itu bisa punya dampak yang lumayan gitu ya dalam jangka panjangnya. So untuk cepatnya saya berproses juga sampai akhirnya bisa ketemu rich life saya yang menurut saya banget gitu. Oke, sip. Oke, thank you Coach Rudy. Tadi kayak Coach Rudy bilang kan ya, emang gak muluk-muluk sih ya, baru emang kayak umur 30 tahunan gitu. Tapi aku, iya sih Coach, kayak misalnya umur 20 tahunan itu memang lebih banget ya. Contohnya ya, kita sama-sama sharing ya tuh teman-teman. Kalau misalnya even saya seorang Badi Hesti yang kerja di bank gitu ya. Oh, tidak dari muda sudah mulai finansial, baru-baru banget. Ini semua berkat rangkaian Klan Financial Fitness Classes, bener deh. Jadi aku banyak banget belajar dari para coaches kita nih, salah satunya Kak Ruby juga, terus dari Kak Widi juga sebagai Nyala Financial Fitness Trainer. Dan aku bisa bilang buat teman-teman, Sobat Menyala semua yang masih, aku rasa masih banyak banget nih yang muda-muda early 20s gitu ya. Kalau aja di umur aku yang masih muda, aku bisa dapat informasi kayak di kelas ini ya, kayak di webinar-webinar finansial yang banyak kayak sekarang, aku rasa aku bisa lebih melek finansial lebih cepat lagi. Aku rasa mungkin aku udah bisa mengejar Kak Ruby. Jadi, bisa banget. Ya, jadi manfaatkan, please Sobat Menyala, ajak semua teman-teman supaya apa supaya bisa mengikuti jejaknya Kak Ruby. Oke, terus juga tadi ada yang tanya nih Kak Ruby dari Kak Elisa. Tadi kan kita ngomongin mindset ya. Mindset itu kita bisa bilang ada ya kalau optimis mindset. Gimana sih kalau misalnya nanti kita punya optimis mindset tapi yang terlalu optimis, jadinya malah terlalu pede, nggak consider risk management. Gimana nih? Oke. Nah, jadi pertanyaan yang menarik ya, bagus banget. Optimis itu bukan berarti kita lalu lupa sama resiko. Ya, justru beberapa orang-orang yang paling optimis dalam sekeliling saya, mereka bisa optimis kenapa? Karena sangat paham resiko. Ya, jadi mereka optimis bukan hanya sekedar, oh ya, saya optimis orangnya. Ya, mau lagi di tengah-tengah kondisi yang sulit pun saya optimis. Mau saya hampir bangkrut pun saya optimis. Itu satu hal. Tapi di sisi lain, orang yang optimis ini biasanya mereka akan lebih mengkonfirmasi optimisnya mereka dengan menganalisa risiko itu justru. Ya, apa ibaratnya ya? Saya lagi coba cari analogi yang gampang. Ibaratnya gini deh,
kalau saya balik misalnya nih ya, misalkan ada sebuah investasi yang bagus tapi beresiko, ya. Kalau itu dikasih ke orang yang skeptis, gitu ya, ini mau sampai sebagus apapun, ya kan, dia kemungkinan besar akan say no. Dan dia karena dia seskeptis itu, dia bahkan tidak berusaha untuk mencari tahu dan menganalisa lebih lanjut. Kenapa ini punya potensi? Kenapa ini resikonya seperti ini? Right? Nah, tapi orang yang optimis, dia akan lebih bisa terbuka secara pikiran untuk melihat, oh bentar. Sebelum gua tolak, sebelum gua bilang bahwa ini resikonya besar, mari kita pelajari dulu. Kenapa risikonya besar dan kenapa ada potensi reward-nya besar juga. Nah, jadi itu ya yang bikin beda ya teman-teman ya. Dan pada nyatanya setelah dianalisa orang-orang optimis ini, pasti dia akan menemukan tuh level keoptimisan dia yang sebanding dengan risiko dia. Nah, contohnya saya gitu ya. Saya secara sadar optimis dengan kripto gitu. Right? Tapi saya mengukur level keoptimisan saya dengan dengan financial management saya, dengan money management saya, ya. Walaupun saya optimis, tapi saya tahu resikonya cukup besar juga, right? Jadi saya nggak pernah menaruh lebih dari 5% dari total investment saya di kripto, gitu. Mungkin gitu sih. Maaf nih kalau masih agak-agak di tengah-tengah, tapi teman-teman feel free untuk nanya lagi ya. Tapi intinya orang yang optimis pun pasti akan mengconsider resiko dengan baik. Gitu. Sekali. Oke, satu lagi nih, Coach Rudy. Jadi Dari ada Feni Tanjung ya. Kak Feni, betul. Katanya Kak Feni dan teman-temannya umurnya 21 tapi udah bisa nih dibilang melek finansial, tapi kadang masih ngerasa karena pernah gagal masih ngerasa capek duluan dan gak ada semangat lagi untuk survive untuk coba bisnis kecil-kecilan. Gimana nih menurut Kak Rudy? Ya mungkin saya nggak pengen mengecilkan effort kamu atau nggak pengen mengecilkan kegagalan kamu, tapi justru saya pengen kasih perspektif gambar besar yang lebih lengkap dari pengalaman saya. Saya umur 35. Ya. Di umur 33 kemarin, ada satu bisnis saya yang harus saya tutup. Sama nggak sama kamu barusan? Gagal juga kan? Gitu. Capek nggak? Capek. Gitu. Hilang semangatnya waktu itu, hilang semangat. Ya kan? Nah, tapi mau sampai kapan hilang semangat? Kamu umur 21, hidup tuh sampai umur 80 loh. Estimasi orang Indonesia ya. Orang Indonesia tuh diestimasi hidup sampai umur 80 rata-rata. Berarti kamu masih punya 59 tahun untuk nggak semangat. Silakan. Kalau 59 tahun ke depan kamu mau nggak semangat terus, itu pilihan kamu. Gitu. Ya kan? Tapi kan maksud saya, hidup kamu yang di depan nih, yang 59 tahun, itu aja kalau diukur-ukur 59 ya, saya anggap 60, itu 3 kali lipat dari umur kamu sekarang loh. Ya, masih ada 3 kali lipat umur kamu untuk nyoba, berusaha lagi, nyoba berusaha lagi, nyoba berusaha lagi gitu. Ibaratnya nih teman-teman nih ya, kamu ngulang umur kamu dari umur 20, dari 0 sampai 20, ulang 3 kali lagi, ya kan? Masih ada 3 kali kesempatan buat kamu untuk ngulang itu semua gitu, right? So why do you have to stop now? Why do you have to untuk merasa segitu gagal gitu ya? Nah itu sih saya kasih perspektif itu yang pertama. Tapi yang kedua, saya juga sadar kalau lagi di titik itu, mau diomongin apa juga susah. Ya, mau diomongin apa juga susah. Okay? Nah jadi langkahnya gimana?
selain tadi udah dengar dari saya, coba dicerna, diulang lagi. Oh iya, saya masih punya banyak kesempatan. Saya punya banyak kesempatan. Yang kedua, nggak usah terlalu banyak mikir. Nggak usah berpikir 5 tahun lagi mau jadi apa, 2 tahun lagi jadi apa, setahun lagi jadi apa. Nggak usah mikir sampai segitu panjang. Mikir besok mau ngapain. Udah, ya. Ambil langkah pertama untuk kamu bisa bangkit besok. Misal, ya udah, besok gue mau lari 2 kilo pagi hari. Udah, ya udah gitu aja dulu. Ya, gitu aja dulu, nggak usah jauh-jauh. Habis itu besokannya mau apa lagi? Ya udah, besok lari yang 2 kilo, besokannya naik jadi 3 kilo deh. Terus besokannya ngapain? Ya naik lagi jadi 3,5 deh. Besokannya naik jadi 4,5 kilo deh. Nah, kenapa saya bilang dari itu? Karena bagian yang paling sulit dari orang yang di dalam keterpurukan adalah bergerak. Tapi ketika dia udah gerak, nggak usah jauh-jauh, 1 kilo lari, 2 kilo lari, 3 kilo lari. Nanti teman-teman, ketika dia udah gerak, ya akan keluar sendiri semangat. Ih, gue jago juga ya. Kemarin gue 1 kilo, hari ini bisa 2 kilo. Ih, lumayan ya. Minggu lalu cuma bisa 3 kilo, minggu ini bisa 5 kilo. Dari situ confidence-nya mulai kembali. Di situ dia mulai ngerasa berdaya lagi sebagai manusia. Di situ mulai kekumpul lagi semangatnya. Walaupun tidak melulu harus ada hubungan sama bisnis kamu atau keuangan kamu. Ya. Nah, jadi mulai dari satu hal kecil, apapun itu yang penting gerak. Saya pakai contoh olahraga. Bisa juga kamu mulai dengan beres-beres kamar. Bisa juga kamu mulai dengan telepon teman baik kamu, curhatin semua kesedihan kamu. Bisa juga mulai dengan bikin konten satu pertama di Instagram gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah gerak gitu ya. Langkah terkecil yang bisa kamu lakukan untuk bantu kamu bangkit lagi ya. Itu gitu. Nah, nanti ketika kamu udah ngelakuin langkah pertamanya, langkah keduanya akan muncul sendiri. Langkah ketiganya akan muncul sendiri. Gitu. Oke, next question. Boleh, Kak Hesti? Oke, siap. Wow, ini sebenarnya banyak ya pertanyaan tiba-tiba ya. Apa-apa, Tapi kita aku mau sampai pilih dari 2045 deh. aku mau pilih dari Kak Dirgas Herlina. Selamat malam, Ya, Kak Ruby. Mau tanya, apakah Kak Ruby ada advice untuk bisa lepas dari ya. garbage mindset, bisa tetap bertahan dengan perubahan mindset yang lebih baik? Secara sadar, teman-teman coba lihat keputusan-keputusan keuangan kita selama ini. Ya. Lalu tanya kenapa. Itu dulu. Karena bisa jadi, tadi kalau saya waktu bicara garbage in garbage stays, atau mindset yang kurang tepat, belum tentu teman-teman semua di posisi yang mindsetnya kurang tepat ya. Bisa jadi, ya cuma melenceng 10 derajat. Gitu. Sehingga ngebelokinnya ternyata nggak susah. Gitu. Ya. Nah, untuk cara taunya gimana? Coba teman-teman buka rekening teman-teman. Terserah, mau rekening tabungan, mau rekening transaksi teman-teman di e-money, mau rekening kredit card teman-teman, ya sebulan terakhir, lalu tanya, kenapa gua beli ini? Kenapa gua spend segini? Kenapa? Lama-lama akan dapat polanya. Oh, gua tuh beli coklat, habis itu beli kue, habis itu beli martabak. Kenapa gue beli yang manis-manis mulu? Oh ternyata 2 minggu yang lalu gue lagi stres banget sama kerjaan. Sehingga gue butuh menghibur diri dengan makanan enak. Nah, mulai tahu kan polanya kan? Ya, bahwa mindset kita adalah tadi menghibur diri lewat makanan. Nah, itu bisa berbahaya dalam jangka panjang gitu. Tadi kita bicara soal
apa ya? Saya jadi lupa. Bentar. Dari 5 mindset tadi gitu. Misalnya kita bicara soal bicara soal fit life gitu. Fit life, apakah itu fit life yang teman-teman mau? Duit teman-teman ternyata bocor secara nggak langsung karena dikit-dikit, stres sedikit teman-teman beli makan, stres sedikit beli makan, stres sedikit beli cemilan. Tanpa terasa ternyata setengah dari gaji habis buat beli cemilan, misalnya. Right? Nah, jadi dengan kita menganalisa ke belakang, lihat histori, kita jadi tahu. Ya. Itu mungkin yang bisa pertama dilakukan. Lalu ya tadi secara sadar mengakui, oh iya ya, ini nggak bisa nih begini terus. Karena kalau gue begini terus, ya bisa ketebak. Bulan depannya lagi nih, November, bulan depannya lagi nih Desember, bulan depannya lagi Januari. Hal yang sama akan keulang lagi, teman-teman. Karena kita makhluk habit. Ya, kalau udah jadi kebiasaan, namanya aja udah kebiasaan. Kagak perlu disuruh juga udah ngelakuin sendiri. Ya nggak? Gitu. Nah, contoh kenapa saya bisa bilang dari sisi makanan atau cemilan tadi. Paling simpel gini deh. Siapa di sini yang punya kebiasaan kalau habis keluar dari rumah, pulang gitu ya, biasanya yang tinggal di apartemen nih, mampir dulu ke Indomaret di bawah. Gitu. Saya salah satunya. Gitu ya. Pulang kagak pengen pulang dulu, mampir dulu ke bawah ngelihat iya ada lucu-lucu apa nih gitu kan. Ya. Terus siapa lagi di sini yang punya kebiasaan ya. Tahu nih ke Indomaret misalnya. Cuman butuh baterai. Ya. Cuman butuh baterai, jadi tahu oh iya, baterai karena nggak ada baterai, AC saya nggak bisa nyala nih, gitu kan. Ya udah deh, gue ke Indomaret beli baterai. Sampai di Indomaret, belinya baterai, Astor, Coca-Cola, roti, biskuit, Citato, coklat. Yang coba siapa yang kayak gitu? Nah, mengakulah di sini. Saya juga begitu kok kadang-kadang. Right? Nah, tahu-tahu udah 300.000, bener nggak? Right? Nah, itu kan sebuah contoh kecil yang mengartikan bahwa kita tuh sebuah makhluk yang lemah banget sama kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Ya kan? Nah, itu coba kita analisa kenapa begitu? Karena kita bawa duit kebanyakan. Coba deh turun ke bawah mau beli baterai, oh baterai 20.000. Ya udah, kagak bawa handphone, kagak bawa yang lain-lain, bawa aja tuh duit 20.000. Sehingga nggak mungkin beli lebih. Ya nggak? Nah, jadi bisa ya kita secara mandiri bikin analisa kita sendiri itu teman-teman, tanya kenapa, nanti mindset-mindset yang kurang tepat tuh bisa tuh diarahkan sendiri ya. Yang tadi udah dicatat, coba teman-teman lihat.